maka dalam proses pembuatan undang-undang justru bertentangan dengan Pancasila. Karena dalam proses pembuatan selalu terjadi transaksional, money politik, dan dalam proses pembuatan tidak ada rekrutmen yang fair dan tidak adanya sebuah kesadaran publik, maka demokrasi dipasung. Lah pemasungan demokrasi itu pengkhianatan terhadap musyawarah mufakat. Kalau pengkhianatan terhadap musyawarah mufakat berarti demokrasi kita tanpa nalar kemanusiaan dan keadilan, maka demokrasi kita itu menghina ketuhanan yang Maha Esa gitu loh. Karena kalau kita bicara ketuhanan yang Esa, selalu kita bicara tentang bagaimana prinsip keadilan, prinsip kemanusiaan itu yang membangun persatuan. Tapi justru sekarang di nalar demokrasi dimatikan, muncullah isu PKI itu, gitu loh. Jadi kita itu sebenarnya dialihkan gitu loh. Jadi kita ini ada proses ini. Jadi ini yang memasung demokrasi. Lah, kalau demokrasi sudah terpasung, menurut Aristoteles, kita tidak punya logos. Jadi elit politik kita itu tanpa punya pengetahuan demokrasi, kalau dia perlu punya pengetahuan demokrasi, maka adu gagasan. Itu terjadi tahun 55 sebelum awal-awalnya di mana anggota parlemen itu perlu gagasan. Maka terjadilah pemikiran-pemikiran dialektika demokrasi sehingga dalam proses itu terjadi perdebatan, dan dalam perdebatan orang saling diperkaya, terjadi sebuah share akan sebuah pengalaman ide, tetapi sekarang tidak, tergantung dari namanya lobby. Nah, ketika lobby politik tergantung dari wani piro. Maka pemasungan lah sehingga patos hilang. Patos itu aspirasi di publik tidak diperhatikan. Maka orang kritik begitu keras, tetapi tidak diabaikan karena mereka mati nuraninya. Jadi ketika politik tanpa nurani, ya politik kita cenderung sekarang ini dudes ya jadi bedes itu. Cakar menyakar gitu loh, politik dudes itu kan itu terjadi. Jadi cakar menyakar hanya merebutkan seperti kera itu merebutkan yang namanya yang disebut iming-iming. Lah iming-imingnya apa? Ya hanya merebut kekuasaan. Jadi terjadi politik diudes itu. Lah, etos tidak jadi perhatian. Lihat kinerja kerja mereka. Banyak undang-undang yang tidak dihasilkan. Mereka sibuk bertengkar dengan sendirinya. Maka DPR tidak lagi memiliki etos. Lah karena tidak ada etos dalam dunia mereka, ya sudah akhirnya terjadi banyak hal pemandulan demokrasi. Bahkan kita menghadapi tidak adanya gairah kehidupan ini karena matinya etos itu. Maka tidak ada keutamaan dalam demokrasi, arate itu. Lah kalau keutamaan demokrasi tidak ada, ya jangan kita bermimpi menghasilkan undang-undang yang demokratis gitu loh. Jadi Bapak Rai meskipun berteriak-teriak, ya hanya imajinasi gitu, ilusi gitu loh. Karena mereka tidak punya empat ini gitu loh. Jadi ini persoalannya kan lah. Jadi kita ini sebenarnya menjadi seseorang yang di siang bolong berteriak-teriak tapi tidak mampu mengubah perilaku mereka karena mereka tidak punya logos, tidak punya patos, tidak punya etos, tidak punya arate. Jadi kita nir demokrasi. Demokrasi itu hanya kosong, hanya omong kosong. Inilah situasi yang membuat kita akhirnya tidak produktif sebagai bangsa. Lah, yang terjadi akhirnya, kalau Pancasila belum menjadi habitus elit politik, belum menjadi cara hidup dalam proses pembangunan demokrasi, maka hiasan dinding terjadi retorika, alat doktrinisasi, dan mantra politik. Jadi demokrasi itu sekarang menjadi mantra politik yang dihafal oleh semua elit politik. Tetapi demokrasi kehilangan substansinya. Maka kita menghadapi situasi damagog demokrasi. Maka demokrasi kita simbolik. Karena demokrasi simbolik, dia tidak kehilangan meaning, artinya. Dia tidak ada signifikannya. Karena demokrasi tidak membawa yang disebut bonum communio, kesejahteraan umum. Justru di negara-negara demokrasi, kesejahteraan umum itu menjadi acuan dalam politik dan perdebatan, adu gagasan dan program, terjadi evaluasi. Di sini tidak. Rakyat semakin tidak sejahtera, rakyat semakin menjadi tumbal dari demokrasi, maka rakyat kehilangan maknanya. Maka rakyat hanya dihargai 50 sampai 100 per suara. Itu sebenarnya 100.000. Itu kan penghinaan demokrasi.
Nah, akibatnya tidak ada prinsip yang disebut subsidiaritas. Subsidiaritas itu bahwa yang lemah nggak boleh memperjajah yang kuat. Lah dalam undang-undang justru yang lain melindungi yang kuat. Elit politik yang punya akses, punya kapital, yang sudah bertahan itu yang dapat perhatian, perlindungan undang-undangnya, sehingga ya tidak ada regenerasi politik. Jadi politik akhirnya tanpa regenerasi, maka partai politik tidak pernah ada rekrutmen, sehingga partai politik akhirnya hanya itu saja dan kehilangan stok. Akibatnya kita kehilangan negarawan. Akibatnya pemimpin itu tidak muncul. Sehingga bukan gagasan ide yang diwacanakan, tetapi power, kekuatan. Maka partai akhirnya tidak mampu membangun peradaban politik. Solidaritas dimengerti sempit. Karena solidaritasnya itu begitu sempit, maka solidaritas selalu terkait dengan membangun sebuah kepatuhan pada partai politik. Maka independen harus dihapus. Karena ini merusak institusi partai politik. Sehingga pertarungan tidak sehat gitu loh. Karena solidaritasnya itu lebih pada solidaritas melindungi kepentingan-kepentingan kekuasaan partai politik yang korup, yang manipulatif itu tidak terjadi. Itu yang sebenarnya dalam Pancasila dijabarkan. Bagaimana dalam kemanusiaan dan keadilan adalah aktualisasi orang yang menyintai ketuhanan dan persatuan yang diajarkan dalam musyawarah mufakat. Demokrasi Pancasila adalah proses menjadi manusia Indonesia. Dan proses menjadi manusia itu tidak pernah terjadi karena Pancasila tak pernah dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan dan pembuatan undang-undang. Lantas Pancasilanya menjadi apa? Aksesori, hiasan dinding. Dia hanya menjadi dongeng, menjadi demagog karena Pancasila tidak dipakai dalam perumusan kebijakan. Jadi sekarang yang dipertontonkan dalam undang-undang pilkada sekarang ini adalah demokrasi yang memasung Pancasila, karena Pancasila tidak dijadikan pilihan dalam pengambilan kebijakan. Lantas kita bertanya, di mana sebenarnya para elit politik kita sekarang ini? Ya, politik kita hanya merasakan situasi di mana dibuat situasi ketidaknyamanan terus-menerus. Karena situasi ketidaknyamanan itulah mereka akan terus berperan dengan membuat undang-undang yang semakin hari semakin kabur dan dibuat kabur untuk mengamankan posisinya. Padahal kalau kita bicara tentang substansi Pancasila, harusnya demokrasi itu menjadi lebih bermutu, berkualitas, karena orang-orang yang menyintai Pancasila sebenarnya dia menyintai keadilan kemanusiaan. Maka demokrasi Pancasila sebenarnya melibatkan partisipasi publik, melibatkan nalar yang sehat dan moralitas politik dengan kepatuhan kepada etika, yaitu orang merasa pantas dan tidak pantas. Tapi yang terjadi, demokrasi Pancasila dipasung oleh kepentingan status quo dan kepentingan kapital, sehingga demokrasi kita mengalami pemasungan diri. Maka refleksi kita sebenarnya melihat kita menghadapi situasi disorientasi dalam hidup kita berbangsa bernegara, karena kita kehilangan yang namanya jiwa-jiwa merdeka dalam elit politik kita. Maka produk DPR hanyalah sebuah hiasan belaka tanpa makna dan tanpa substansi. Demokrasi dikalahkan dengan matinya nalar sehat itu. Terima kasih. Ya, mantap kali Romo. Jadi memang saya mau tolong kuatnya kepentingan politik dan pasukan politik karena oligarki partai kuat itu tarik yang kepada Pancasila, karena kemarin 1 Juni Presiden Jokowi membuat sejarah. 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila, dan setiap tahun mulai kemarin 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Jadi memang menarik tadi Romo bisa gimana mengabstraksi kondisi politik partai dan kondisi politik para politisi di Senayan yang praktek demokrasinya masuk Pancasila. Jadi kalimatnya menarik nih Mo. Jadi partai politik dengan praktik demokrasi yang pragmatis dan dalam arus deras materialisme itu hanya menjalankan solidaritas kepentingan untuk melindungi
partai politik yang manipulatif. Jadi solidaritas para pencoleng atau gimana nggak tahu ya. Ya itu yang terjadi kalau kita mau bicara kasar ya. Itulah kondisi real politik bahwa produk undang-undang, segala produk yang dihasilkan oleh partai politik bersama institusinya di DPR hanya aksesoris belaka. Oke, untuk menajamkan diskusi kita soal RUU Pilkada dan praktik politik hari ini yang semakin jauh dari keadaban, kemanusiaan dan keadilan sosial, mungkin rekan-rekan media dan para tamu yang hadir di sini bisa menajam diskusi melalui pertanyaan-pertanyaan. Silakan, monggo. Ketiga pembicara tadi itu menggambarkan perilaku DPR yang aneh-aneh, yang macam-macam, yang tidak berorientasi pada masyarakat lah. Tapi kita itu selalu dididik, ya udah DPR yang buruk itu jangan dipilih 5 tahun lagi. Nah, ini kan masa kita kalau anak kecil, kalau sekolah, kalau nggak belajar nggak lulus. Tapi kan dalam prosesnya tetap bisa diarahkan supaya belajar gitu. Nah, apakah tidak ada cara-cara tertentu atau saya juga nggak tahu ya, selama menunggu sampai pemilihan umum yang akan datang yang tidak akan kita pilih dan nanti sama lagi gitu. Apakah masyarakat terus-menerus menghadapi situasi buruk, jangan dipilih, dapat lagi buruk. Dan ini kan merugikan, semakin turbulensinya itu semakin menurun. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Supartomo. Mas Wantoro silakan. Terima kasih moderator. Menarik apa yang disampaikan pemerasa 3 orang ini. Cuman sayangnya menurut saya ada satu hal yang tidak disinggung, yaitu tentang kebusukan partai politik dan politisi badut. Ini saya salah satu contoh, seorang kandidat kepala daerah itu untuk bisa menjadi calon dari partai tertentu itu membayar mahar, dan ini besar sekali ini jumlahnya. Bahkan mengapa Ahok menjadi independen, antara lain juga dia merasa tidak kuat membayar mahar. Kemudian ada teman dari Formapi, Sebastian Salang, itu yang sebetulnya juga mau maju untuk menjadi salah satu kandidat bupati, tetapi akhirnya karena tidak bisa membayar mahar, akhirnya tidak bisa. Ini kebusukan dari partai politik dan politisi badut di DPR yang disembunyikan dan tidak dimasukkan dalam revisi undang-undang Pilkada. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wan. Monggo Pak Mas Ibnu, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu. Kalau saya melihat dan mengamati demokrasi kita, namanya Mas? Oh ya, nama saya Ibnu Prakoso. Saya dari BSD Bumi Serpong Damai. Saya melihat, saya kok masih tetap optimis. Karena saya percaya bangsa Indonesia itu kan baru merdeka 70 tahun. Sedangkan Amerika kan sudah 200 tahunan ya kalau nggak salah. Jadi begini teman-teman, biarkan partai-partai itu nakal ataupun anggota DPR itu nakal, toh akhirnya apa? Akhirnya masuk bui kok teman-teman. Ya, pemilu kemarin, kemudian juga pileg, kita melihatkan contoh-contoh orang-orang yang akhirnya mereka itu sangat populer, tetapi karena ini korupsi, ini kena kasus ini, ini kena kasus ini, akhirnya toh tidak terpilih. Betul kan teman-teman? Akhirnya tidak terpilih. Jadi saya masih tetap optimis. Karena apa? Karena Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Indonesia mempunyai sebuah kearifan lokal. Bung Karno bisa menginspirasi dan menciptakan Pancasila. Ini adalah pergulatan seumur hidup teman-teman. Jadi apa yang dicanangkan oleh Jokowi 1 Juni sebagai Hari Pancasila itu adalah luar biasa. Nah, yang penting di sini adalah lembaga penegak hukum. Sejauh mana contohnya KPK itu masuk ke dalam. Saya yakin kalau orang umpamanya tadi Pak Rosi ya,
Ada seorang calon kepala daerah bayar mahar, ujung-ujungnya masuk KPK kok Pak. Percaya omongan saya. Karena apa? Sekarang ini sedang terjadi proses yang namanya pengayakan. Diayak. Kalau bahasa Jawa itu itu loh. Disaring, ditampah itu, ditampah. Hanya partai yang bagus dan orang yang bagus akan kepilih. Contoh apa? Saya melihat Jokowi ini orang baik. Ringnya saya tidak tahu. Ahok orang baik. Kemudian yang Surabaya itu orang baik. Artinya apa teman-teman? Biarkan kalau memang DPR itu busuk, busuk aja sekalian. Biarkan aja. KPK akan masuk kok. Nah justru teman-teman ini dan kita sebagai masyarakat harus mendorong penegak hukum untuk masuk. Bisa nggak KPK ini masuk contoh tadi untuk uang mahar? Bisa nggak masuk sampai ke level itu? Kalau dia mahar, otomatis dia akan mencari ganti kok. Gantinya apa? Ya korupsi. Jadi saya masih optimis. Dan ada sebuah pemikiran dari saya ini. Kita coba untuk menggali budaya kita, kearifan lokal, yaitu apa yang namanya Pancasila. Di Jawa ada yang namanya mufakat. Kemudian di Sumatera Barat juga ada. Kemudian di teman-teman kita dari Batak juga ada. Cobalah kembali ke arah situ. Karena apa? Saya merasa bangsa Indonesia itu mengambil demokrasinya itu mentah-mentah. Tanpa ada saringan, difilter. Dan saya yakin di luar masih banyak orang partai yang bagus. Masih banyak pengamat yang bagus. Masih banyak rakyat yang bagus. Jadi saya masih optimis. Masih optimis bahwa Indonesia akan jaya. Biarkan yang nakal-nakal, biarin. Yang nakal biarin aja. Pasti suatu saat akan kesaring. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Prakoso. Ada 3 penanya. Yang pertama dari Pak Supartomo, yang kedua dari Pak Swantoro, dan ketiga dari Pak Ibnu Prakoso. Kepada 3 narasumber langsung dijawab satu paket saja, yang intinya sebenarnya lebih pada mengerucut